أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat uang, terlebih lagi nikmat iman dan Islam sehingga kita masih dapat menyempatkan waktu kita untuk hadir dalam kajian Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat-sahabat serta seluruh pengikutnya. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Sebelumnya saya Muhammad Fahmi mewakili penyelenggaraan acara ini yaitu grup sesi Friends for Allah dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin menyampaikan ahlan wa sahlan kepada Al-Ustaz Ivo Nur LC serta seluruh hadirin yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada malam hari ini akan kita kembali kepada kajian bahasa Arab yang akan dibawakan oleh Ustaz Ivo Nur LC dengan materi seperti sebelumnya itu kalimat dalam bahasa. Bagi hadirin yang ingin mendengarkan ulang kajian kita ini dapat diakses di link YouTube kami sesi FX. Baik, selanjutnya kajian kita akan diisi materi oleh Ustaz selama kurang lebih 90 menit. Dengan pemberian materi dan peserta akan diberi kesempatan untuk pelatihan secara langsung dengan Ustaz. Baik, untuk mengekstensi waktu, kami persilahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan materi. Kepada Ustaz, tafadhol masykur. Oke, syukran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga hadir di majelis belajar bahasa Arab ya untuk mengetahui atau mendalami memahami Al-Qur'an. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang yang sampai di akhir zaman kelak. Alhamdulillah kita sudah di pertemuan terakhir ya untuk membahas kalimat dalam bahasa Arab. Jadi untuk pertemuan terakhir ini namanya murojaah. Nah, murojaah itu mengulang kembali apa yang kita sudah pelajari dari kalimat dalam bahasa Arab itu kurang lebih berapa pertemuan ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, 7 pertemuan. Kita sudah bahas itu kalimat itu apa di materi-materi sebelumnya. Kemudian kalimat terbagi menjadi 3 di dalam bahasa Arab. Kemudian kita bahas satu-satu kalimat yang diawali dengan kata benda, kemudian kalimat yang diawali dengan kata kerja, dan yang terakhir kemarin adalah kalimat yang diawali dengan huruf ya, huruf jar maksudnya atau syubhul jumlah. Oke, dan pada malam hari ini kita ringkas ya, walaupun mungkin dibilang bukan ringkasan, tapi insya Allah akan menjadi penutup ya. Penutup. Kenapa dibilang penutup ya? Karena terakhir ini, dan kita akan membahas pelajaran yang lainnya, yaitu di pekan depan mungkin kalau seumpamanya masih ingin mau murojaah dengan berbanyak latihan, ya bisa saja pekan depan kita masih latihan dengan untuk menyempurnakannya karena membuat kalimat. Kalau seumpamanya sudah fix semuanya, sudah bagus semua, merata semua, maka kita pindah ke bagian yang berikutnya adalah fiil, kata kerja dalam ilmunya, dalam ilmu bahasa Arab itu namanya sharaf, perubahan kata kerja ya. Karena kata kerja itu ada perubahannya, tidak serta merta langsung. Contohnya ya, kata bayak tubuh jala saya jelisu, kenapa tidak bukan jala saya jelusu? Itu kan ada kaidahnya sendiri. Oke, silakan. Itu slide-nya ya. Kalimat al-jumlatu fil lughatil arabiyyah. Secara garis besar, oke ya. Nah, ini ada 3 kalimat dalam bahasa Arab itu. Jumlah ismiyah, kalimat yang diawali isim, kata benda. Kemudian jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Dan syibhul jumlah, menyerupai kalimat yang diawali dengan huruf. Oke. Kemudian ada pengertiannya. Nah, ini pengertiannya. Ini sering ada semua ya.
Semua al-jumlah itu artinya kalimat atau susunan kata, apakah dari kata benda ke kata benda, atau kata benda dan kata kerja, atau kata benda, kata kerja, dan huruf. Oke, kalimat dalam bahasa Arab ada tiga jumlah ismiyah yang nanti kita akan pelajari. Dan kita murojaah, kita ulang. Seperti ya, langsung saja al-kitabu kabirun. Nah, buku itu besar. Al-kitabu isim, kata benda. Kabirun isim, maka ini disebut kayak jumlah ismiyah. Ya, Maryamu jamilatun. Maryam itu cantik karena diawali dengan nama orang, maka itu namanya kata benda. Berarti dia namanya jumlah ismiyah. Haza qalamun, ini pena, karena diawali dengan kata tunjuk, ini, itu, dan lain sebagainya, maka itu juga jumlah ismiyah. Intinya kata benda di depan, maka itu jumlah ismiyah. Oke, sebaliknya yang kedua, kalau dia fiil di depan tanpa ada satupun isim, maka langsung fiil, apakah fiil madhi, mudhari. Fiil madhi itu kata kerja lampau, fiil mudhari kata kerja sedang terjadi, kemudian fiilul amri kata kerja perintah, dan kata kerja larangan fiil nahi. Oke, kalau ada empat itu di depan, maka otomatis itu masuk ke jumlah fi'liyah, kata kerja yang diawali kalimat yang diawali dengan kata kerja, ya. Kalimat yang diawali dengan kata kerja. Oke, adapun yang ketiga adalah syubhul jumlah. Syubhul jumlah ini adalah menyerupai kalimat yang diawali dengan huruf jar atau sort, ya, keterangan, apakah keterangan waktu atau keterangan tempat. Contoh fil fasli kursiyun. Di dalam kelas kursi. Sebenarnya kan kita bisa balik. Kursi ada di dalam kelas ya. Al kursiyu fil fasli, hanya berbeda namanya. Kalau kursinya di depan, maka namanya jumlah ismiyah karena kata bendanya duluan. Ya kan, kata bendanya duluan. Nah, kemudian amamal masjidi ustazun wa ustazatun. Nah, di depan masjid ada Pak dosen dan Bu dosen, ya. Atau Pak Guru dan Bu Guru. Oke, kalau kita balik, Pak Guru dan Bu Guru ada di depan masjid, nah itu beda. Itu nanti jadinya nomor satu jumlah ismnya karena diawali dengan isim, bukan huruf dan sorof. Jadi kan begini saja, secara ringkasannya, kata dalam bahasa Arab itu ada tiga. Yang pertama adalah kata benda, kata kerja, dan huruf. Semua yang diawali dengan kata benda namanya jumlah ismiyah. Oke, semua yang diawali dengan kata kerja berarti jumlah fi'liyah. Semua yang diawali dengan huruf jar, ya, huruf jar ini nanti kita bahas. Huruf jar, nah berarti itu namanya syibhul jumlah. Dan ada tambahannya azor. Oke, jadi itu ya. Oke, saya ulang lagi kembali. Yang kata dalam bahasa Arab ada tiga. Kata benda, kata kerja, dan huruf. Kata sambung ya, atau kata penghubung. Ya, kalau diawali dengan kata benda atau isim, maka disebut jumlah ismiyah. Oke. Kalau yang kedua fi'lun tadi kata kerja, kalau diawali dengan kalimat yang diawali dengan kata kerja maka disebut jumlah fi'liyah. Oke. Kemudian yang ketiga huruf, kan kata yang ketiga dalam bahasa Arab itu huruf atau kata sambung, kata penghubung. Oke, kalau diawali dengan huruf ini, nah, terutama huruf jar ya, di eh, prioritaskan huruf jar, maka dia masuk sibhul jumlah, namanya menyerupai kalimat, dan temannya adalah zor. Zor ini isim. Walaupun dia isim tapi tidak disebut jumlah ismiyah. Nah, dia menyerupai kalimat. Oke. Saya kira itu saja secara garis besar dan akan dibahas satu persatu. Oke. Berikutnya jumlah ismiyah. Kalimat diawali kata benda. Nah, ini selengkapnya maksudnya kita bisa download di pekan ke-35 ya. Pekan ke-35 silakan di-download di situ untuk yang sempurna, karena saya potong-potong saja yang menurut saya penting, yang saya tampilkan lagi kembali. Adapun sisanya saya tidak tampilkan. Oke, ini penjelasannya ya. Yang pertama jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali dengan isim. Itu tadi ya. Oke, kata benda. Oke, kalimat ini terdiri dari dua istilah. Mubtada dan khabar. Ada dua istilah, mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Kata benda di awal kalimat. Mudah saja. Kata benda di awal kalimat disebut mubtada. Oke, khobar atau khabar atau kabar ya, bahasa Indonesia serap kabar. Nah, itu penjelas dari mubtada. Contoh kalau saya bilang dalam bahasa Indonesia saya. Kita kan tidak tahu saya ini kenapa. Nah, kalau saya bilang saya besar, oh berarti bukan ganteng, bukan kotor, bukan jelek, tapi ternyata saya besar. Oke, besar ya. Jadi saya itu mubtada, besar itu khobar. Ya. Kamu fahmi atau Anda fahmi, berarti Anda itu mubtada, fahmi itu khobar. Kayak begitu. Ya. Oke, jadi itu jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Jadi istilah ini
Kalau sudah bilang mubtada, oh berarti isim di awal kalimat. Kalau khobar berarti penjelas. Dan mubtada dan khobar ini selalu bersama ya, bergandengan tangan. Kalau ada mubtada, pasti ada khobar. Kalau ada khobar, berarti ada mubtada. Nah, bagi yang sudah pernah belajar mungkin nahu, ya mungkin bisa saja mendapatkan ini ya. Ada khobarnya tapi tidak ada mubtadanya. Atau sebaliknya, ada mubtadanya tapi tidak ada khobarnya. Itu nahu tingkat tinggi. Nahu kita yang kita pelajari adalah dasar. Nah, yang penting kita tahu, yang dasarnya adalah kalau ada mubtada, ada khobar. Ada khobar berarti ada mubtada, cari ki. Kalau ada mubtada berarti cari ki khobarnya. Nah, berbeda kalau sudah nahunya tingkat tinggi ya, tingkat menengah berarti bisa saja dihilangkan mubtadanya, bisa saja dihilangkan khobarnya. Ya. Oke, rumusnya sudah ini ya, isim dan isim. Oke, dan isim dan fiil ini nanti kita pelajari di lain kesempatan insyaallah. Oke, karena kita harus belajar fiil dulu. Nah, kita harus belajar fiil dulu. Jadi yang kita rumusnya adalah isim ketemu isim. Jadi isim mubtada, mubtada itu isim, khobarnya juga dalam bentuk isim. Oke. Berikutnya, oke, kaidah khususnya. Ini kita mudah-mudahan masih diingat. Nah, itu mubtada. Apa kaidah khususnya? Khusus untuk masing-masing ya. Mubtada itu harus di depan kalimat, ya. Harus di depan kalimat. Mubtada harus dari isim ma'rifah yang kedua. Ma'rifah itu ada dua. Ada 6 cirinya. Yang pertama dilekati al atau diawali al. Al itu ada dua ya. Ada al samsia dan ada al qamariyah. Ya, masih ingat itu? Insya Allah. Ini di ilmu tajwid juga ada. Al qamariyah dan al samsia. Kita belajar saja di nama-nama surah di dalam Al-Quran. Apakah dia al samsia atau al qamariyah. Contohnya saja al-fatihah. Nah, kalau dibaca jelas berarti dia qamariyah. Alnya. Ya. Kalau dibaca melebur maka dibaca samsia namanya. Contohnya az-zaitun, bukan al-zaitun, tapi az-zaitun, ya. An-nur, ya. An-nas, at-tariq. Nah, jadi dibaca melebur, bukan dibaca al-tariq, al-zaitun dengan al-nur, itu salah. Oke, itu al ya. Kemudian isim alam itu nama orang. Paling mudah itu insya Allah nanti ada contoh-contohnya. Isim alam. Kemudian isim domir kata ganti. Isim isyarah kata tunjuk, isim mausul allazi waswisu. Nah, itu al-idhofa. Nah, gabungan dari dua kata, ya. Bisa dilihat di pekan ke-24. Nah, itu ya. Maksudnya pembahasan masing-masing dari ini, apa itu al, apa itu isim alam, apa itu isim domir, semuanya dipelajari dari pekan ke-24. Oke, contohnya ya. Nah, contoh yang ada alnya, al-kitabu. Nah, nama orang isim alam Muhammadun, isim domir huwa, dia laki-laki. Isim isyarah haza, ini laki-laki. Kemudian isim mausul alladzi. Nah, kemudian penyandaran qalamul ustazi, pulpennya Pak Guru. Ya. Catatan mubtada bisa di belakang. Nah, ini catatannya yang bisa kita baca. Ini kan untuk pelajaran apa di nahu tingkat menengah. Yang dasarnya itu dia di depan. Sedangkan khabar, nah, ada khusus untuk khabar itu dia di belakangnya. Jadi mubtada di depan, khabar di belakang. Ya kan? Saya besar, berarti saya mubtada. Tidak mungkin kan besar saya. Ya kan aneh, besar saya kan aneh. Jadi saya besar. Oke, jadi khabar itu harus di belakang kalimat setelah mubtada. Oke, yang kedua, khabar harus tanwin. Nah, nakiroh ya. Harus tanwin. Kita perhatikan jamilun, kabirun. Jamilun itu bagus, cantik, indah dan seterusnya. Kabirun, sohirun, kawilun, kosirun, kobihun. Bisa kita masukkan ke atas, kosakata di atas ya. Kita gabungkan mubtada khabar. Kan mubtada tadi ada alkitabu. Nah, kita gabungkan, kita mau pilih yang mana? Khabarnya apa? Alkitabu kabirun. Berarti buku itu besar. Nah, gitu ya. Muhammadun jamilun. Muhammad itu ganteng. Oke, ya. Muhammad itu baik. Huwa tawilun. Dia tinggi. Nah, kemudian haza kosirun. Ini pendek. Nah, kalau allazi dia agak panjang, allazi jalasa fil fasli kabirun. Nah, yang duduk di dalam kelas orang besar, orangnya besar. Oke, qalamul ustazi qasirun. Bacanya Pak Guru pendek. Jadi bisa kita padu padankan dengan yang ada di atas mubtada dengan khabar. Ya, oke, catatannya enggak usah kita baca. Oke, intinya mubtada dan khabar, ya, mubtada dan khabar. Oke, next berikutnya. Oke, kaidah bersama. Oke, kaidah bersama yang melekat kepada mubtada dan khabar ya. Oke, yang pertama adalah mubtada dan khabar harus marfu. Apa itu marfu? Biasanya harokatnya itu dhammah. Nah, maksudnya marfuun bin dhammah ya. Marfu dengan dhammah. Oke. Biasanya itu dhammah untuk mubtada ya.
Dommatain untuk khobar. Oke, bisa ke atas lagi? Tadi kembali. Oke, kita perhatikan contoh di mubtada ya. Rata-rata al-kitabu. Kita perhatikan kata pertama saja. Al-kitabu. Itu kan domma. Karena adanya al. Al dan tanwin tidak boleh ketemu dalam satu kata. Nggak boleh bilang al-kitabun. Tapi al-kitabu. Maka di sini marfu itu namanya. Marfu. Marfu itu kalau kita bahasa Indonesia kan ya. Kita terjemahkan ya sebagai pelaku. Subjek. Oke. Kemudian kita lihat khobarnya. Contohnya al-kitabu kabirun. Apa? Dia tanwin. Kabirun itu domatain. Jadi mubtada itu doma. Kalau khobarnya itu domatain. Kayak begitu ya. Oke, Ustaz, bagaimana kalau yang huwa? Huwa kan tidak boleh tanwin. Karena memang asalnya begitu. Ini sudah dipelajari namanya mabni. Tidak bisa diubah. Ya, huwa itu selamanya huwa. Tidak mungkin jadi hu. Tidak mungkin jadi hui. Atau apalagi tanwin. Hun, huan, huwin. Pasti huwa. Dia laki-laki bahasa Arabnya huwa. Makanya ayatnya kul huwallahu ahad. Ya, kul huwallahu ahad. Bukan kul hu. Huwallahu ahad. Karena itu ada sudah kita pelajari ya di mabni namanya. Yang tetap. Oke. Kembali lagi ke bawah. Oke, itu ya marfu ya. Jadi kalau saya bilang marfu itu sebagai subjek, dia identik dengan domah. Itu saja. Identik dengan harokat domah. Kalau khobarnya itu dommatain. Oke, kemudian yang kedua, kaidah bersama adalah mubtada dan khobar harus sama jenis. Sama jenis itu maksudnya kalau mubtadanya muzakkar laki-laki, berarti khobarnya juga laki-laki. Contohnya tadi alkitabu kan muzakkar. Kata benda dalam bentuk laki-laki. Kemudian kita pilih kabirun. Kabirun itu berarti kata benda atau kata sifat dalam bentuk laki-laki. Bagaimana kalau perempuan kabirotun? Kalau alkitabu ya tidak boleh, karena kan benda itu tidak boleh dijadikan muannas, ya, kecuali kalau ada memang tanda yang menandakan dia muannas, ya. Jadi yang boleh dijadikan ditambahkan tak marbut adalah sifat. Contohnya jamilun jadinya jamilatun. Kalau masjidun tidak boleh, kata benda tidak boleh. Masjidun jadinya masjidatun tidak boleh. Itu haram hukumnya ya. Tadi kitabun, kitabatun. Nah, itu tidak boleh. Kitabun ya buku. Tidak ada kitabatun. Kitabatun itu bukan buku tapi tulisan. Beda lagi artinya. Ya. Oke, jadi harus sama jenis. Oke, kemudian yang ketiga adalah apa kaidah bersamanya? Sama jumlahnya. Alkitab itu sebuah buku. Maka khobarnya juga sebuah. Tapi tidak diartikan ya. Jadi makanya tadi alkitabu kabirun. Buku itu besar. Jadi satu. Kita sudah paham itu. Kalau ditanya berapa itu buku, karena dia bilang alkitabu kabirun berarti menandakan dia satu buku. Ya, satu buku bukan dua. Oke. Jadi itu ya harus sama bilangan jumlahnya. Dan yang keempat ini tadi sudah diulang ya. Bukan kaidah bersama, tapi mubtada harus ma'rifah ya. Khabar harus nakirah, yaitu diawali dengan alka, isim alam, isim domir, isim isyarah, isim mausul dan idhofah. Dan nanti ada latihannya itu diawali dengan al, kemudian isim alam dan isim domir saja. Oke, yang tiga-tiganya isim isyarah, isim mausul dan idhofah kita baca saja nanti contoh-contoh. Oke. Berikutnya. Oke, ini contohnya ya, secara lengkapnya. Contoh mubtada dan khabar dalam kalimat. Ini yang di tengah itu anunya judulnya. Yang diawali dengan al, yang kedua ismul alam, yang ketiga ismul domir, yang keempat ismul isyarah, yang kelima ismul mausul, dan yang keenam adalah al-idhofah. Oke, di sebelah kanan muzakkar untuk laki-laki, di sebelah kiri untuk muannas. Oke, kita baca saja ya. Al-kitabu jamilun, itu al ya. Muhammadun kabirun. Oke. Saya artikan Alkitab Jamil buku itu bagus. Muhammadun kabirun, Muhammad itu besar. Huwa sagirun, dia itu kecil. Hadza tawilun, ini panjang. Alladzi jalasa 'alal kursi aliyun. Yang duduk di atas kursi adalah Ali. Qalamul ustazi qasirun. Oke. Pulpennya Pak Guru itu pendek. Bagaimana kalau muannas? Al madrasatu jamilatun. Ya, sekolah itu bagus. Zainabu kabiratun. Tambahkan ya. Zainabu kabir. Zainab itu besar. Ia sagiratun. Dia itu kecil. Oke, hazihi tawilat ini panjang untuk bentuk perempuan ya. Oke. Kemudian allati jalasat alal kursi Aisyah. Oke, yang duduk di atas kursi adalah Aisyah. Sayyaratul ustazi qasiratun. Mobilnya Pak Guru itu pendek. Itu ya. Ini contoh dari 6 tadi ma'rifah sekaligus dengan khabarnya yang di belakang. Jadi yang di depan itu yang awal-awal itu di depan namanya mubtada. Yang di belakang semuanya yang ujung ya. Yang ujungnya itu kata yang terakhir adalah khabar. Kalau yang panjang ini allati jalasat alal kursi Aisyah
Allazi jalasa 'alal kursi Aliyun, mana khabarnya? Ya Ali dengan Aisyah. Mana mubtada'nya? Allazi dengan allati. Nah, yang di tengah-tengah itu namanya silah mausul. Ada di pembahasannya itu sudah dibahas ya. Silah mausul di pekan ke-24 tadi sudah dibahas. Oke ya. Nah, berikutnya, berikutnya, oke, slide berikutnya. Oke, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Oke, jumlah fi'liyah ya. Oke, jumlah fi'liyah. Coba saya lihat dulu di laptop. Yang terlewat. Oke. Jumlah fi'liyah ya. Oke, jumlah fi'liyah ini ke bawah lagi tabe. Oke, jumlah fi'liyah ya. Oke, jumlah fi'liyah. Tadi saya belum hapus. Oke. Kalimat ke bawah tadi, judul. Oke. Sudah ya. Oke, jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali yang kedua ya. Kalimat kedua dalam bahasa Arab itu jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Ya, kata kerja ini double ya. Oke. Jumlah fi'liyah bisa di-download di pekan pertemuan pekan ke-37. Ya, itu lengkapnya di situ. Pekan ke-37 kan 3 kali pertemuan, 2 kali pertemuan kalau tidak salah. Kalau jumlah ismiyah itu 3 kali pertemuan. Oke. Penjelasannya kalimat jumlah fi'il adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Oke, jadi diawali ya. Oke, kalimat ini terdiri dari 4 istilah. Nah, kalau tadi kalimat diawali dengan kata benda dua, mubtada dan khabar, kali ini ada 4 istilahnya. Yang pertama adalah fi'lun. Nah, fi'il, kata kerja itu sendiri, apakah kata kerja lampau, madi, atau kata kerja sedang, mudori. Oke, jadi kita ambil saja madi dan mudori ya. Madi itu apa? Fi'il, kata kerja lampau, kalau mudori itu kata kerja sedang. Nah, madi ya, madi. Oke. Kemudian ada namanya fa'il, nah, pelaku atau subjek. Kita singkat saja, pelaku atau subjek. Kemudian ada namanya maf'ulun bihi, objek, nah, atau korban. Kemudian ada jar wa majrur atau zarfun wa majrur pun itu sebagai keterangan. Contoh saya dalam bahasa Indonesia ya. Saya makan nasi di dapur ya. SPOK, kita ingat saja SPOK itu kan rumus dalam bahasa Indonesia SPOK ya. Subjek, predikat, objek dan keterangan. Oke. Saya subjek, predikatnya makan, ikan atau nasi atau terserah yang dimakan ya. Oke, itu namanya objek maf'ulun bihi. Kemudian di dapur itu keterangan. Jadi SPOK. Tapi begitu juga catatannya adalah ini secara garis besar. Secara garis besar kalau kita membuat kalimat, nah kita harus tahu kata kerja itu butuh objek atau tidak. Nah, contoh duduk itu tidak butuh objek. Nah, tidak butuh objek. Jadi langsung saja SPK. Subjek, predikat, keterangan. Contoh, saya duduk di atas kursi. Ya kan? Di atas kursi itu berarti keterangan. Di atas ya, kursi. Bukan objek. Nah, berbeda kalau saya melihat becak. Nah, saya melihat mobil, berarti mobil adalah objek. Jadi harus bisa ditahu dulu apakah kata tersebut butuh objek atau tidak. Ya. Nah, kalau butuh objek berarti ada O-nya. Nah, subjek, predikat, objek. Kalau tidak ada objeknya berarti SP saja. Atau dalam bahasa Arab dibalik, PS, predikat subjek. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia SPO yang butuh objek, nah, kalau dalam bahasa Arab dibalik PSO. Ya, predikat, subjek, objek. Nah, itu sudah ada rumusnya di bawah. Oke. Berikutnya. Oke, perhatian. Nah, ini perhatian. Sebelum kita membuat kalimat dalam bentuk kata kerja, kita perhatikan dulu pembagian fiil ada dua yang penting ya. Ada dua yang penting. Yang pertama adalah kata kerja berdasarkan waktu. Terbagi menjadi 4. Nah, kemudian yang kedua adalah kata kerja berdasarkan kebutuhan objeknya yang sudah tadi dibahas. Ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Nah, setelah itu kita tentukan kita mau fiil madika, fiil mudhari, atau terserah kita mana yang duluan. Apakah menentukan objek dulu atau menentukan waktu dulu, tidak masalah. Intinya yang mana saja ya, yang mana kita suka ya. Jadi contoh kita dapat kata dalam bahasa Indonesia pergi. Nah, kata kerja kan pergi. Contohnya dalam bahasa Indonesia saja. Sebelum kita masuk ke bahasa Arab. Pergi. Silakan buat kalimat dari kata kerja pergi. Maka kita kita tanyakan dulu apakah telah pergi atau sedang pergi, atau kita langsung saja buat karena dia tidak butuh objek, langsung saja Muhammad pergi, sudah selesai. Itu dalam bahasa Indonesia ya, Muhammad telah pergi di kelas, berarti subjek, predikat, keterangan karena tidak butuh objek. Begitu ya, dalam bahasa Arab juga begitu, tapi dia dalam bahasa Arab harus kita tentukan apakah dia fi'il madi atau fi'il mudhari. Nah, itulah perbedaan bahasa Arab dan bahasa Indonesia.
Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita tidak tahu itu kapan waktunya terjadi. Intinya kita langsung buat kalimat. Buatlah kalimat dari kata melihat. Sudah, saya melihat bus. Nah, berarti melihat di sini apakah sedang, apakah lampau, kita tidak tahu. Itu bahasa Indonesia, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab kita harus tentukan waktunya apa. Apakah dia fi'il madi telah melihat, telah duduk, ya, atau sedang duduk, sedang melihat. Atau fi'il amri kata kerja perintah. Contoh dalam Al-Qur'an Iqra. Nah, Iqra ayat pertama yang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq, ya. Nah, Iqra, bacalah. Nah, itu berarti dia kata kerja yang diawali dengan fi'lul amri, maka dia jadinya jumlah fi'liyah. Oke, ada juga fi'lun nahi, la taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Oke, la taqrabu az-zina. Jangan mendekati zina. Berarti itu jumlah fi'liyah diawali dengan kata kerja dalam bentuk larangan. Oke, ya. Oke, jadi kalau saya bilang telah berarti lampau ya, madi. Kalau sedang berarti mudhari. Oke, kalau lah pergilah makanlah berarti fi'lul amri. Kalau jangan berdiri, jangan makan berarti fi'lun nahi. Ya, atau begini saja untuk membedakan isim dengan kata kerja mudah. Kata benda dan kata kerja contoh ya. Contohnya buku. Nah, buku ini isim atau fiil. Kan huruf tidak mungkin lah. Nah, kita secara ringkasnya isim itu tidak berkaitan dengan waktu. Kata benda itu tidak berkaitan dengan waktu, sedangkan kata kerja itu berkaitan dengan waktu. Ya. Oke, contoh buku. Adakah telah buku, sedang buku? Nah, bukulah, jangan buku, tidak mungkin kan? Nah, tapi kalau kita bilang pergi, nah, pergi itu kan berkaitan dengan waktu. Setelah pergi, sedang pergi, pergilah, jangan pergi. Ya kan? Begitu ya. Polpen, kata benda atau kata kerja. Nah, berarti dia kata benda karena tidak berkaitan dengan waktu. Sedangkan kata kerja itu berkaitan dengan waktu. Sedangkan huruf itu dia biasanya di, ke, dan seterusnya. Tahulah, kalau kita dalam bahasa Indonesia kan di, ke, di atas, di depan, nah, itu ya biasa. Kalau dalam bahasa Arab itu ada huruf-huruf tertentu, nah, yang menandakan dia adalah huruf. Oke. Saya kira itu saja. Jadi perhatikan Ki ya, kalau dalam bahasa Arab kita buat kalimat dalam jumlah fi'liyah, tentukan Ki dulu dia bahasa Arabnya, artinya kita ya pasti harus tahu dulu artinya ya. Nah, baru kita jelaskan, oh ini butuh objek atau tidak, atau kemudian waktunya apa, madi atau mudhari. Oke. Kemudian berikutnya, oke, saya pakai bahasa Arab ya, ba'dahu. Nah, sesudahnya ba'dahu. Oke. Kaidah jumlah fi'liyah. Nah, oke, kaidah jumlah fi'liyah ada namanya yang tidak butuh objek. Nah, kalau tidak butuh objek, nah itu saja. Kita langsung rumusnya. Predikat subjek. Nah, predikat subjek keterangan. Contoh, jalasa al-ustazu. Diartikan Pak Guru telah duduk. Nah, jangan diartikan telah duduk Pak Guru. Nah, boleh. Ya, Pak Guru telah duduk. Kenapa? Karena begini. Rumusnya kan, kalau dalam bahasa Arab kan PS. Ketika menerjemahkan jadinya SP. Bisa ya dipahami? Kan rumusnya bahasa Indonesia kan S dulu, subjek dulu, baru kata kerjanya. Kalau dalam bahasa Arab, jumlah fi'liyah itu subjek dulu, predikatnya dulu, kata kerjanya dulu, baru subjeknya ketika ditulis. Tapi ketika diterjemahkan sama seperti bahasa Indonesia SP ya. Pak Guru telah duduk, bukan telah duduk Pak Guru. Oke. Nah, bagaimana kalau fi'il mudhari? Yajlisu al-ustazu. Oke, itu ya, itu yang tidak butuh objek, mudah saja. Keterangan itu nanti pakai simbol jumlah boleh. Oke. Kemudian bagaimana kalau jumlah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja yang butuh objek, maka rumusnya kita langsung rumusnya PSO atau PSOK. Kalau bahasa Indonesia SPO atau SPOK. Oke, contoh ya. Apa di sini? Nazar, melihat. Nazaro al-ustazu al-kitabah. Oke, Pak Guru. Jadi cara mengartikannya adalah subjeknya dulu. Pak Guru Nazoro telah melihat objek al-kitabah, sebuah buku. Gitu ya. Nazoro al-ustazu al-kitabah. Kita perhatikan kalau dia pelaku dia dhamma al-ustazu. Kalau dia objek maka dia fathah al-kitabah. Ya. Jadi fathah kan Ki. Kalau dia jadi kalau dasar itu semua objek itu fathah. Al-kitabu jadinya al-kitabah karena objek. Itulah yang membedakan dalam bahasa Arab mana pelaku, mana objek. Ya. Kita tahu contohnya ya, nazaro al-kitaba al-ustazu. Mana pelakunya? Walaupun al-kitaba di depan, karena dia fathah itu jadi objek. Jadi semua yang fathah, ya, semua yang fathah itu jadi objek. Nah, hanya kedudukannya objeknya itu ada kedudukannya tersendiri dalam ilmu nahwu ya. Intinya kalau kita dapat yang begini, itu berarti menandakan dia sebagai objek.
korbannya atau yang dikenai perbuatan. Oke, itu. Oke, jadi itu ya rumusnya secara ringkas PS dengan PSO. Oke, kita tidak sampai ke keterangan. Oke, berikutnya. Berikutnya, oke, ba'dahu, oke. Kata kerja untuk perempuan. Adapun untuk perempuan, secara ringkas saja ya, langsung ke contoh. Nah, kalau dia jalasa, kita ambil yang pertama, jalasa ia jelisu. Nah, kalau dia perempuan, tambahkan kita di fi'il madi. Jalasa jadinya jalasat, ya. T atau bahasa Indonesia ya, tak sukun, tak terbuka yang sukun. Jalasat. Nah, itu berarti menandakan pelakunya adalah perempuan. Oke. Bagaimana kalau film mudhari? Kalau film mudhari laki-laki itu ia jelisu, diawali dengan ya. Kalau diawali dengan ta, itu berarti menandakan dia perempuan. Jadi kalau di fi'il madi itu tak taknis, tak yang sukun, tak perempuan ya. Oke, sedangkan kalau di fi'il mudhari ya diganti dengan ta. Oke, kalau cara menghafalnya begini, jalasa yajlisu itu laki-laki. Kalau perempuan jalasat tajlisu. Nah, jalasat tajlisu. Berarti dalam bahasa Arab itu kita tahu sudah pelakunya. Karena kita tahu ada tanda yang menandakan pelakunya itu perempuan. Yaitu tadi jalasat. Nah, tajlisu. Oke, ya. Jalasat tajlisu. Dan tajlisu ini juga bisa artinya anta. Anta tajlisu, kamu duduk. Hiya tajlisu, nah, dia sedang duduk. Nah, perempuan ya. Bagaimana cara membedakan anta tajlisu dengan hiya tajlisu? Ya, cara membedakannya adalah sesuai dengan konteks kalimat atau konteks lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita ya, anta tajlisu, kan lawan bicara itu kata ganti kedua. Anta tajlisu, kamu duduk. Tapi kalau kita cerita orang ketiga, maka hiya. Nah, contoh saya tanya, di manakah uh, uh, Ibu Sri? Contoh ya, kita cari Ibu Sri. Nah, maka bilang Ibu Sri tajlisu. Ya, Ibu Sri sedang duduk. Ya kan? Tapi kalau saya bilang Fahmi ya, kan face to face. Anta tajlisu. Nah, itu kamu sedang duduk. Fahmi. Karena kan lawan kata. Walaupun sama di belakangnya, tapi penggunaannya berbeda. Ada untuk lawan bicara, face to face ya, bertatap muka, dan ada juga orang ketiga yang dibicarakan. Ya, jadi yang dimaksud di sini ya kita fokusnya kepada hias saja. Contoh yang lain, contohnya kataba, koroa, membaca. Koroa yakro'u, itu untuk laki-laki. Kalau perempuan, koroat takro'u. Nah, koroat takro'u. Ya. Itu untuk kata-kata perempuan. Adapun yang bentuk dua dan bentuk jamak kita tidak belum pakai. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya ketika kata kerja. Ini saya tulis saja bahwasanya itu ada perubahannya ya. Yang merah itu ini ke perempuan. Nah, kalau laki-laki yang sebelah kanan, sebelah kiri perempuan. Oke. Berikutnya, ba'dahu. Oke, yang ketiga adalah syibhul jumlah yang kemarin ya. Nah, ini secara singkat saja. Syibhul jumlah ya, menyerupai kalimat. Di pekan ke-38 kemarin terakhir dan sudah latihan. Yaitu diawali dengan huruf jar atau zorof ya. Harf atau zorof ya, itu yang warna merah itu ya. Fi itu huruf jar, amama itu zor, amsi itu zor. Kemudian isim yang majrur. Nah, isim yang majrur setelah harf atau zarf itu di warna hijau. Nah, contohnya fil baiti. Fil baiti, al baiti. Dia harus kasroh karena dia namanya majrur. Amamal masjidi. Nah, dia harus kasroh. Kenapa? Bukan al masjida, al masjidu ya karena ada huruf jar dan zarf. Nah, berbeda kalau dia amsi. Amsi karena dia amsi berdiri sendiri ya kemarin artinya ya. Amsi itu artinya kemarin. Ya. Amsi itu artinya kemarin. Muhammadun. Muhammadun. Nah, kemarin itu Muhammad. Kayak gitu. Oke. Amamal masjidi ana wa akhi wa ukhti. Di depan masjid saya dan saudara dan saudariku. Ya, saya, saudara dan saudariku. Oke. Sebenarnya bisa dibalik kan? Ana wa akhi wa ukhti amamal masjid, tapi itu bukan sibul jumlah namanya, tapi jumlah ismiyah. Ya. Oke. Saya kira itu saja. Oke, murojaah kita secara singkat ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, coba ke bawah lagi. Oke, ini perhatian ya. Sebelum membuat simbol jumlah harus diperhatikan yaitu huruf jar. Huruf jar yang kita pelajari 8 saja dulu. Nah ini 8 ya. Bi dengan ila ke ka seperti li untuk atau bagi, an dari, min dari, fi di dalam atau di, ala di atas. Contohnya masing-masing ada di dalam Al-Quran ya. Contoh bi qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bi rabbi. Di garis merah ya diawali. Bismillahi ya. Nah, dia mengkasrohkan semua
isim, ya. Bi Robbi, kenapa dia kasroh? Sudah tahu alasannya, karena ada huruf jar. Bi, kenapa an-nas di kasroh? Karena ada huruf jar. Bi. Lanjutannya ayat kedua. Qul bin nas, malikin nas. Nah, kenapa maliki? Kasroh. An-nas juga kasroh, karena masih berkaitan dengan huruf ba. Nah, bi ya, maksudnya huruf jar. Oke. Wa ila sama'i kaifa rufi'at. Nah, itu ila. Kemudian yauma yakunun nasu kal farashi. Nah, ka seperti. Oke, alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah, lillahi ya. Kenapa kasrah? Robbi kenapa kasrah? Karena ada huruf jar. Oke, alladzina hum an salatihim. Ya, an salatihim. Nah, kenapa salati kasrah? Karena ada an dari ya. Bisa juga artinya tentang. Contohnya dalam Al-Quran anin naba'il azim. Oke, kemudian wa min syarri min. Nah, syarri an-naffatsati fil uqadi. Ah, fil lagi huruf jar. Makanya kasrah semua. Syarri kasrah, naffatsati kasrah, al-uqadi kasrah. Oke. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, kenapa suduri kasrah? Karena ada fi. Yang terakhir adalah Ar-Rahman alal arsy istawa. Ya. Kenapa arsy kasrah? Karena ada ala. Kenapa istawa tidak kasrah? Dia fiil. Nah, karena dia fiil kata kerja. Oke ya. Kemudian berikutnya zarf ya. Nah, jadi ini huruf jar harus kita hafalkan. Oke, kemudian zarf. Zarf itu terbagi menjadi dua. Zarf itu keterangan ya. Ada yang namanya zarful makan. Ingat saja, kalau saya bilang zarful makan, makan dalam bahasa Indonesia makan. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu artinya tempat. Oke, ada namanya zarful zaman. Zaman diserap oleh bahasa Indonesia. Kalau makan tadi diserap bahasa Indonesia tapi salah, ya. Nah, makan itu dalam bahasa Arab tempat, tapi dalam bahasa Indonesia ya makan. Makan memasukkan sesuatu ya. Kalau zaman ini diserap oleh bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia yaitu zaman ya waktu. Nah, keterangan waktu. Oke, saya kira contohnya ada ya. Contohnya amama di depan, waro'a di belakang atau khalfa. Kemudian fauqo di atas, tahta di bawah. Kemudian ada baina di antara. Oke, kita cukupkan ini. Kalau kita mau yang lengkapnya ya kita pelajari di Ismu Zorf ya. Di pekan keberapa itu ya? Ada di pekan-pekan ke-20 atau ke-20-an atau 10-an ya. Oke. Kemudian bagaimana keterangan waktu? Ada amsi, lawannya godan. Amsi itu kemarin, lawannya godan besok. Nah, sobahan, masaan. Sobahan itu pada pagi hari, masaan sore hari. Lailan malam hari, naharon siang hari. Al-yauma hari ini, al-an sekarang. Oke ya. Oke, mudah-mudahan bisa diingat ini. Jadi boleh kita gabungkan ini nanti. Oke, sekarang ada pertanyaan sebelum kita masuk latihan. Latihan pertama itu adalah pilihan ganda. Oke, pilihan gandanya cuma dua ya. Nah, pilihannya cuma dua, A dengan B. Nah, saya tidak terlalu panjangkan supaya tidak terlalu lama berpikir. Oke. Bisa Ayo, bertanya, Ustaz. silakan tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz itu tadi kita bilang kalau fiil belakangnya kasrah. Terbalik kayaknya. Kalau dia fiil itu tidak boleh kasroh. Oke, yang Oh, isim itu iya. Kalau fiil itu tidak boleh kasrah kasroh. belakangnya. Kalau Boleh. kalau isim fathah belakangnya. Oh, salah. Oke, saya ulang kembali ya. Kalau Iya, dia kita buat kalimat, kalau kita buat kalimat ya, contohnya iya, predikat, subjek dan objek. Apa? Predikat ya, SPO ya, subjek, iya. predikat, objek. Kalau di bahasa Arab predikatnya dulu, subjek, objek. Contoh ya, kita ambil nazar tadi, bisa mungkin ke atas. Oke, kita cari itu tadi pertanyaan supaya bisa dilihat contohnya ke atas lagi, ke jumlah fi'liyah lagi, lagi ke atas, lagi. Ke bawah tadi, ke bawah. Oke, ke bawah lagi. Oke, cukup di sini. Oke, kita perhatikan coba yang bagian ke bawah ya. Oke, kita perhatikan mungkin bisa diperbesar itu yang Pak Guru telah melihat buku. Nah, ini mungkin yang kita maksud ya. Pak Guru telah melihat buku. Oke, perhatikan Ki. Oke, fiil itu tidak pernah ada kasroh. Oke, fiil itu cuma doma, fathah dengan sukun. Ya, tidak ada kasroh. Kasroh itu identik dengan isim. Identik dengan isim dan sebelumnya huruf jar. Oke, perhatikan Ki kata Pak Guru telah melihat buku. Nazoro. Nazoro kan fathah. Al ustazu. Ini yang mungkin kita maksud. Kalau dia pelaku, subjek, maka dia domah. Nah, ya, didomahkan. Al ustazu. Kemarin Ibu Yasinta ya, Ummu Yasinta bertanya, bolehkah dia pakai domatain? Boleh, tapi lebih bagus pakai al.
Jadi nazoro ustazun boleh, tapi lebih bagus, lebih utama nazoro al ustadu. Nah, doma. Itu berarti kalau ada kita dapatkan doma itu sebagai subjek, pelaku. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau objek? Kalau objek itu dia fathah, identik dengan fathah. Contohnya kita lihat, kan objeknya buku. Kita perhatikan, asal katanya kitabun. Asal katanya kitabun. Masukkan al, jadinya al-kitabu. Sekarang jadi objek, jadinya al-kitabah. Nah, makanya digabungkan. Nazoro al-ustazu al-kitabah. Jadi kalau kita lihat, al-ustazu itu subjek, atau begini saja, secara ringkasnya. Kalau kita dapatkan doma, itu dia pasti jadi subjek atau pelaku. Ya. Kalau kita dapatkan fathah, itu dia jadi mansub namanya, ya, objek. Oke, secara umum namanya objek. Ya, itu dasar. Jadi kalau ada kita dapatkan fathah di dalam bahasa Arab, contohnya saja dalam Al-Quran, afwajan. Nah, fathah atau fathatan itu sebagai apa namanya? Sebagai objek, korban. Ya, tapi korban ini dalam bahasa Arab banyak istilahnya. Hanya kita secara umum saja ya, korban. Sama seperti tadi, yang doma itu subjek, pelaku itu secara umum. Saya angkat. Karena kalau kita bahas satu persatu panjang lagi. Jadi itu identiknya ya. Jadi kalau kita dapatkan baca Al-Quran ada doma, berarti subjek. Berarti dia pelaku atau identik dengan pelaku. Kemudian kalau kita dapatkan fathah atau fathatain, berarti menandakan dia korban, objek. Nah, atau yang identik dengan korban, korban atau identik dengan korban. Ada istilah lainnya. Oke, ya. Oke, mungkin bisa dipahami, Umu? Ya, Ustaz. Ya, Oke. Ya, Afwan. Oke. Oke, ada pertanyaan di ini. Ustaz, kalau kalimat Muhammad mencari Muhammad, apakah Muhammad yang subjek Muhammadun dan objek Muhammadan? Oke, benar. Oke, ya. Oke, jadi boleh. Contohnya ya, kalau mencari itu bahasa. Nah, Indonesia serap, jadinya bahas. Membahas. Ya, membahas. Nah, tapi bahasa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab itu ada dua artinya. Bisa artinya mencari, bisa artinya membahas. Oke, bahasa Muhammadun, Muhammadan. Boleh. Jadi Muhammad telah mencari Muhammad. Kenapa bisa kita tahu yang mana pelakunya Muhammad? Ya karena dia domatain. Muhammadun. Yang mana yang dicari? Ya Muhammad juga. Kenapa? Karena dia fathatain. Nah, itu ya. Jadi begitu caranya. Jadi kalau kita dapatkan bahasa Muhammadun, Muhammadan, yang mana pelakunya? Muhammadun, dhammah. Nah, yang mana korbannya? Muhammadan. Atau kita balik begini. Bahasa Muhammadan, Muhammadun. Muhammadun dibalik. Walaupun dibolak-balik itu Muhammadan di depan, Muhammadun di belakang, tetap kita tahu yang mana subjeknya, yang mana objeknya. Dari tanda bacanya. Yang mana pelakunya? Ya tadi Muhammadun, walaupun dia disimpan di belakang. Nah, Muhammadan yang di depan, yang setelahnya fiil, nah itu dia objek. Oke, jadi begitu ya. Jadi saya ulang kembali, intinya kalau kita dapatkan doma atau doma tadi itu sebagai pelaku atau subjek atau yang identik dengan subjek. Ada nama lainnya ya. Oke, kalau kita dapatkan fathah atau fathatain, isim ya, isim. Ini kata benda. Nah, fathah atau fathatain, maka dia identik dengan mansub bahasa Arabnya. Nah, itu identik dengan objek atau objek yang lainnya, nama lainnya ya. Nah, kalau yang kita pelajari ini jelas mana pelaku, mana korban, mana subjek, mana objek. Ya, makanya kita permudah diri kita dengan menambahkan kata ya. Berbeda kalau nama. Kalau nama bagaimana ya? Kalau nama contohnya Bambang melihat Satria, itu kan tidak bisa dibahasa Arabkan. Nama orang tidak bisa dibahasa Arabkan. Walaupun Bambang kan bahasa Makassar panas kan. Nah, bahasa Arabnya panas, har. Jangan diartikan. Nama orang tidak boleh diartikan ya. Ke dalam bahasa Arab. Bambang, berarti apa bahasa Arabnya? Nazoro Bambang, apa tadi? Nazoro Bambang Satria. Sudah selesai. Bambang melihat Satria. Atau Satria melihat Bambang. Nah, supaya untuk mengetahui pelakunya, jangan dibalik. Berarti Bambang yang melihat. Berarti Bambang dulu setelah fiil. Nah, berbeda kalau dia bahasa Arab memang. Contohnya begini ya. Nazoro al-kitaba al-ustazu. Boleh dibalik. Nazoro al-kitaba al-ustazu. Mana pelakunya? Ya tetap al-ustazu. Kenapa? Karena ada doma. Nah, kan al-kitaba tetap objek. Kenapa? Karena dia fathah. Kan tidak mungkin. Nazoro al-kitabu al-ustaza. Buku telah melihat Pak Guru ya. Kan? Jadi begitu. Tapi kalau nama orang, nama Bambang lihat Satria, ya sudah. Tidak bisa diubah. Bambangu. Jangan diubah ya. Nazoro Bambangu Satria. Nah, tidak boleh. Oke. Walaupun dia sudah memang ya. Itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Di Nazoro Muhammadun Muhammadan, ya mana pelakunya sudah tahu.
Mana objeknya, mana korbannya ya sudah tahu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Ya kan? Bagus pertanyaannya semua. Oke, sudah tidak ada? Oke, kita lanjut ke latihan. Oke. Nah, tafadhol. Nah, oke, Fahmi ke latihan pertama ya, pilihan ganda. Mudah-mudahan masih diingat tadi. Oke. Oke, saya baca ya, atau kita yang baca. Oke, nomor satu, silakan pilih angka nomor satu, pilihlah jawaban yang benar. Oke, nomor satu silakan baca, kemudian dijawab sendiri A atau B. Nomor Silakan. 1, jumlah dalam bahasa Arab yaitu yang benar ialah B, kalimat, Ustaz. Oke, benar. Jumlah dalam bahasa Arab yaitu kalimat ya, kalimat. Oke, jumlah dalam bahasa Arab yaitu kalimat. Oke, benar. B jawabannya ya. Oke, siapa lagi? Nomor dua, silakan dibaca. Apa ya Ustaz? Abdali, silakan. Kalimat dalam bahasa Arab ada 3. Ada 3. Oke, Masya Allah. Mumtaz. Oke, Ahsanta untuk kami, Ahsanti untuk Ummu. Oke, kemudian yang ketiga, silakan. Karena ya Ustaz, Oke, tafadhali, silakan. jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali kata benda. Bisa disebutkan A atau B supaya kita. Oh ya, jumlah ismiyah adalah A, kalimat yang diawali kata kerja, B, kalimat diawali kata benda. Jawabannya B, Ustaz. Oke, silakan dibaca. Bisa juga Kalimat langsung. diawali kata benda. B. Jadi jumlah ismiyah adalah B, kalimat diawali kata Oh, benda. iya. Kayak gitu ya cara jawabnya. Oke. Oh, Tidak. iya. Nanti ada teman yang belum ini. Oke. Ahsanti. Oke, benar ya. Oke, silakan. Ana 4. Ustaz, Oke, tafadhol. Belum ya. Oke, nomor 4 silakan. isim atau kata benda diawali kalimat disebut B, mubtada. Oke, Masya Allah. Mumtaz. Ahsanti. Oke, kemudian nomor 5. Nah, ini harus perempuan ini yang baca. Ana Ustazah. Atau perempuan Ana laki-laki. Ustaz. Oke, silakan. Tafadhali. Kamu cantik dalam bahasa Arab. Anti jamilatun. B. Oke, Masya Allah. Santi. Oke, anti jamilatun. Oke, Masya Allah. Oke, berikutnya. Yang yang terbanyak benarnya Ustaz dapat hadiah. Wah, tidak tahu saya tahu siapa namanya ya. Oke, nomor 6. Oke, silakan. Nomor 6, silakan. Nah ya Ustaz, Tafadhali. jumlah fi'liyah adalah kalimat yang wali A kata kerja, B huruf jar. Jawabannya A kata kerja Ustaz. Oke, Masya Allah. Mumtaz. Ahsanti, Mumtazah. Oke. Nomor 7. Tafadhali, silakan. Ana Ustaz. Tafadhali. Rumus membuat jumlah fi'liyah adalah A. SP dan SPO. B. PS dan PSO. Oke, jawabannya? B. PS dan Oke, B, PS dan PSO. Kalau SP dan SPO kan bahasa Indonesia. Oke, benar. Iya. Ahsanti, Mumtazah. Oke, kemudian nomor 8. Ana ya Ustaz, Tafadhali. Jalasa. jalasa Muhammadun. Oke. Kata yang digarisbawahi adalah A subjek resmi pelaku, B objek resmi korban. Jawabannya A subjek pelaku Ustaz. Oke, Masya Allah. Mumtazah. Santi. Oke, nomor 9. Silakan. Ya kan, nomor Ana 9. Ustaz, Oke, tafadhali. Oh, yang belum tahu. Yang belum. Yang belum. Oke. Silakan. Yang belum. Oke. Ini 10 orang pas ya, karena tapi ada istri juga ya. Oke. Ustazah Putri. Oke. Jadi 10 orang pas. Ada yang belum. Oke, Ana silakan. Ustaz. Oke, tafadhali, silakan. Nah, ya. Sibul jumlah adalah kalimat yang diawali. Sudah ada yang jawab, Bu. Tapi nanti nomor 10. Oke, simbol jumlah Masya adalah Kalimat yang diawali B huruf jar dan zorof. Oke, Masya Allah, Mumtazah. Santi. Oke, nomor 10. Nah, ini Ustaz. Ana Ustaz. silakan. Ana Ustaz. Tafadhali, silakan. Di dalam rumah ada ibu dan ayahku. Bahasa Arab dari kalimat di samping. Fil baiti ummi wal abi wa abi. Alnya, tidak ada alnya. Fil baiti ummi Fil baiti ummi wa abi. Wa wa abi. abi. Oke, wa abi. Oke, Santi, Masya Allah. Ummu ya. Asantum ya, karena ada laki-laki. Oke, paham tadi. Oh. Oke, Masya Allah, luar biasa ya, benar semua.
Pilihannya cuma ada dua ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, saya anggap sudah lulus berarti ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita buat jumlah ismiyah. Mudah ya ini. Buatlah jumlah ismiyah kalimat diawali dengan kata benda. Oke, yang pertama kan ada 6 tadi. Ada diawali al, ada diawali ismu alam, nama orang, kemudian ya, kata ganti, kata tunjuk, kata sambung, mausul maksudnya, kemudian al-idhofah. Tapi yang saya masukkan cuma 3 soal. Yang pertama adalah masukkan al pada kata berikut. Jadi ada kosakata di sini, kita masukkan al saja. Contoh ya, contohnya saya ambil yang tidak ada di sini. Contohnya api, narun. Masukkan al, an-naru. Masih ingat kaidah di awal-awal atau yang baru masuk? Alif lam dan tanwin tidak boleh ketemu dalam satu kata. Tidak boleh bilang al-kitabun, tidak boleh bilang an-narun. Tapi an-naru atau atau samsia tadi ya, samsia dan komaria. Perhatikan gitu, samsia dan komaria. Ya. Oke. Kemudian setelah kita memasukkan al pada kata yang di atas itu semuanya muzakkar laki-laki, yang di bawah semuanya muannas karena ada tamar butonya ya. Oke, ini semua kata benda ya, benda mati. Oke, kemudian yang kedua, tambahkan sifat di belakang kata di atas yang sudah dilekati al. Nah, silakan dipilih sifatnya. Contoh tadi ya, seperti an-naru. Nah, an-naru itu kan muannas, api ya. Api itu dalam bentuk muannas, itu namanya didengar langsung dari orang Arab. Oke, berarti an-naru kita bilang apa di sini? An-naru kabirun. Nah, karena dia muannas berarti an-naru kabiratun. Ya, an-naru kabiratun. Jadi kalau laki-laki masih ingat kita tadi atau yang dulu-dulu kalau jamilun kan laki-laki, kalau perempuan jamilatun, hasanun hasanatun, kabirun kabiratun. Oke, katirun katiratun, jadidun jadidatun, nazifun nazifatun, sariun sariatun, qaribun qaribatun, qawiyun qawiyatun. Oke, sekarang siapa yang mau pertama? Jadi langsung 2 ya. Satu orang karena ini kan 10. Pas ini. Masya Allah. Saya tidak berdoa ya untuk 10 orang peserta yang masuk, tapi alhamdulillah pas-pas ya. Oke, jadi satu orang 2, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, oh, Kitabun dan madrasatun. Jadi ya, kitabun dan madrasatun. Adapun Ibu sifatnya terserah, silakan enggak masalah. Mau yang mana? Yang penting sesuai dengan maknanya. Oke, siapa duluan? Umum siapa? Ibu Ira Mungkin tahu kita ada yang dulu. dapat ya. Oke, kan tadi Saya juga belum sih. Ya, Belum ada tahu. informasi ya. Yang terbanyak benarnya Ustadz dapat hadiah katanya. Dapat hadiah yang banyak benar. Ngasih kok ada Ada hadiahnya. yang jadi notulen ya. Siapa yang paling banyak benarnya mungkin sebentar. Oke ya. Oke, pas 10 ini. Oke, sekarang yang kata pertama ya saya tunjukkan dulu kitabun dan madrasatun. Jadi muzakkar dan muannas. Oke, silakan siapa yang mau duluan? Ummu siapa? Ummu siapa? Sebut nama tak? Hadijah. Ibu Hadijah tahu dulu. Oh, Hadijah. Oke, Ummu Hadijah dulu. Oke, kitabun dan madrasatun ya. Oke, kitabun masukkan ki al dulu. Alkitabu kabirun. Al-kitabu kamirun. Oke, sekarang madrasah kemudian tambahkan sifat. Madrasatun. Al-madrasatu nasifun. Oke, coba diulang. Al-madrasatu nasifun. Oke, nazifun. Oke, enggak apa-apa. Kurang fasih ya zoknya nazifun. Zok ya. Nazifun ya. Al-madrasatu nazifun. Ahsanti. Oke, nazifun ya. Oke, benar. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, Masya Allah. Ahsanti. Oke, kemudian qalamun dan mahkamatun. Qalamun pulpen, mahkamah pengadilan. Indonesia serap. Mahkamah konstitusi, mahkamah ini. Oh, ada lagi ini. Ada lagi pengumuman. Bisa mungkin dibaca di kolom chat dulu. Yang paling semangat ya. Oke. Ada mukena, kamus, pasmina. Oke ya. Oke, silakan. Qalamun dan mahkamatun. Pulpen dan pengadilan. Oke, silakan. Al-qalamu. Umur siapa? Supaya dicatat mungkin sama notulen atau siapa? Yang notulen. Yang mencatat siapa yang menjawab? Umur siapa? Ira Pak. Oke, Ummu Ira. Oke, silakan Ummu Ira. Qalamun dan mahkamatun. Silakan. Qalamu jamilun. Masukkan al. Baca dulu perintah pertama. Masukkan al kepada kata berikut. Silakan. Qalamun jadinya jamilun. Oke, al-qalamu jamilun. Oke, sekarang mahkamatun. Kamatu kabiru. Oke, kurang tepat karena dia perempuan.
Kalau dia Ka- perempuan bagaimana tadi? Tambahkan tak butoh. Oke. Kabiratun. Kabiratan. Mungkin bisa dikasih lancar. Pengadilan itu besar. Berarti apa? Al-mahkamatu kabiratun. Oke, al-mahkamatu kabiratun. Oke, Santi. Oke, Santi ya. Oke, Mumtazah. Oke, sudah mulai paham. Oke, sekarang misbahun. Misbahun itu lampu. Jadi kalau namanya Pak Misbah, itu lampu itu. Cahaya ya. Mistoro. Mistoro Indonesia serat mistar. Garis. Nah, itu ya, serapan dari bahasa Arab. Oke, misbah dengan mistoro. Oke, silakan. Ana ya Ustaz. Oke, Mulyana Ustaz. Ummu Mulyana. Oke, silakan. Masukkan Al al, jangan lupa. Oke, silakan. Al-Misbahu. Dan Yang satu tadi apa nih Ustaz? terserah kita pilih yang mana yang menurut kita yang sesuai dengan maknanya dan Oh, tidak aneh. Oke, silakan. lampu. Oh. Lampu itu apa? Dekatkah? Lampu itu banyakkah? Barukah? Banyak kan? Pilihan ada sama kita. Al-Misbahu kabirun. Oke, kayaknya paling banyak kabirun ya. Mungkin bisa cari yang lain. Oh. Tadi kabirun terus dipilih. Oke. Apa-apa? Oke, al-misbahu kabirun. Al-Misbahu jadidun. Oke, al-misbahu jadidun. Nah, cari Ki, ada pilihan yang lain. Oke, kemudian benar. Oke, lanjut. Penggaris itu titik-titik. Nah, syaratnya Yang mistor. Oke, mungkin Tabe bisa kasih kami Oh, diperbesar mungkin supaya bisa dibaca sama audiens. Nah, diperbesar lah bisa atau cukup seperti begini. Mistorotun ya, mistorotun. Mistoro. mistorotun. Iya, coba bisa. Oke, silakan. Al-Mistorotun. Eh, Oke, silakan lanjut dulu. Mistorotun. Mister tadi nih Ustaz? Iya, silakan. Bisakah sama anunya Ustaz dengan yang tadi? Bisa aja sifatnya sama. Nah, bisa aja sifatnya sama. Al-Mistorotun jadidun. Oke, ada dua tabe ya, ada dua salahnya. Yang pertama, al dengan tanwin tidak boleh ketemu. Nah, harus doma. Jadidatun nih Ustaz. Iya, jadi Al-Mistorotun. itu yang kedua, itu kesalahan kedua. Oke, yang pertama tadi tidak boleh bilang al-kitabun. Oke, berarti apa? Al-kitabu yang benar. Berarti mistorotun jadinya Mis- al mis. Oke, saya kasih clue-nya ya. Kita al-kitabun salah. Yang benar adalah al-kitabu. Berarti Alkitab. mistorotun Al-Mistorotu. Oke, silakan diulang. Yang benar. Al penggaris itu. Al-Mistorotu jadidun. Ada tunnya. Oke, kalau ada tunnya Jadidatun. Al-Mistorotu jadidatun. Oke, al-mistoratu jadidatun. Oke, enggak masalah. Oke ya. Usaha yang bagus, yang luar biasa. Oke, asanti. Oke, al-mistoratu jadidatun. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang babun dengan sayyaratun. Oke. Ana Ustaz. Itu sayyaratun mobil. Oke, silakan. Ana Ustaz. Ummu siapa? Ummu Zaki. Ummu Zaki. Oke, silakan. Babun dan sayyaratun, pintu dan mobil. Al-babu Semangat nih, Kak. qawiyun. Al-babu qawiyun. Oke, kemudian As-sayyaratu sari'atun. Kecil Oke, tulis. benar. Ahsanti, masalah. As-sayyaratu sari'atan. Al-babu qawiyun, pintu itu kuat, mobil itu cepat. As-sayyaratu sari'atun. Santi, Masya Allah. Oke. Sekarang, berikutnya. Ada kursiun dan khizanatun. Kursiun, kursi. Khizanatun, Indonesia serap jadinya khazanah. Nah, khazanah itu tempat penyimpanan. Nah, padahal asal khizanah. Khizanah ya, lemari. Nah, khizanatun lemari. Khizanatun lemari. Oke, silakan. Ayo. Ummu Ira. Oke, Ummu Ira. Oke, silakan. Kursiun dan khizanat. Kursiyu. Kowiyun. Oke. Apa? Perintah pertamanya masukkan al. Harus ada al. Nah, silakan. Kowiyun. Kowiyun. Oke, coba diulang dari awal. Di awal. Al-kursiyu. Kowiyun. Oke, al-kursiyu qawiyun. Benar. Oke, silakan. Lemari itu titik-titik.
Al Al-khizanatu Oke. Al-khizanatu Hasanah Hasanah Hasan Hasanu Laki. Hasan Kalau perempuan bagaimana? Tambahkan tun juga. Hasanatun. Oke, coba dikasih lancar. Lemari itu baik atau lemari itu bagus ya artinya. Oke, silakan. Yang pertama Ustaz Al-kursi. Al-khizanah. Nah, bukan diulangi dari al-kursi. Al-khizanah. Lemari itu al-khizanatu. Al-khizanatu hasanatun. Oke, al-khizanatu hasanatun. Oke, ahsanti ya. Oke, masyaallah. Oke, alhamdulillah. Oke. Syukran. Oke, kemudian ya, oke. Sekarang berikutnya masjidun dan maktabatun. Masjidun ya, masjid. Maktabatun perpus. Oke, silakan. Maktabatun perpus. Silakan. Ya, masjidun. Al-masjidu nazifun. Oke, al-masjidu nazifun. Oke, bersih. Oke. Nah, oke, silakan. Maktabatun. Iya, maktabatun. Perpustakaan. Ya, al-maktabatun kabiratun. Oke, ada yang kurang tepat tadi? Coba diulang. Al-maktabatu kabiratun. Oke, sudah ditahu ya. Tidak boleh tanwin kalau ada al-maktabatu. Oke, ahsanti, masyaallah. Al-maktabatu kabiratun. Kalau kita pergi yang umroh ya, yang pernah umroh atau haji, al-maktabah itu bisa juga artinya toko buku. Jadi maktabah ini bisa artinya perpus, bisa artinya juga toko buku. Contohnya Gramedia, maktabah Gramedia, toko buku Gramedia maksudnya. Kalau kita di sana. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang mat'amun, restoran. Mat'amun itu restoran dengan miknasatun sapu. Oke, mat'amun restoran. Jadi mat'am KFC, ya, miknasatun sapu. Oke, silakan. Yang belum. Oke, kan 10 orang ya, masih. Oke, silakan. Yang belum, jangan malu-malu, enggak apa-apa salah kita belajar, ya. Oke. Anak Ustaz. Oke, Mas Muki. Indrayani. Oke, Ummu Indrayani. Oke, silakan. Mat'amun resto miknasatun sapu. Silakan. Al-mat'amu kabirun. Oke, kabirun. Oke, enggak masalah. Oke, disuka kabirun ya, yang besar. Oke, kemudian sapu Nazifatu. Tanwinkan. Nazifatun. Oke, coba diulang. Nazifatun. Sapu itu bersih. Sapu itu bersih. Oke, silakan diulang dari awal. Al-miknasatu nazifatun. Oke, al-miknasatu nazifatun. Oke, masyaallah. Mumtazah. Ahsanti. Oke, diralat ya. Oke, berikutnya baitun rumah. Masbalatun tempat sampah. Nah, masbalatun tempat sampah. Baitun rumah. Oke, silakan. Belum. Mas Muki. Herliana. Oke, Ummu Herliana, silakan. Baitun dan masbala, tempat sampah ya, Pak. Al-baitu jamilun. Oke, al-baitu jamilun. Oke, kemudian tempat sampah itu titik-titik. Al-miknasatun. Al-miknasat. Sampai Ummu sebelahnya masbalatun. Ummu Indrayani, oke. Al-masbalatu. Oke. Apa itu? Pilih saja yang mana. Untuk perempuan. Qaribatun. Oke, al-masbalah baru dipilih nih, qaribatun, kasihan dia, baru dipilih ya. Al-masbalatu qaribatun. Oke, tempat sampah itu dekat. Oke, alhamdulillah. Ahsanti. Oke, tinggal 2 orang. Oke, silakan. Maktabun, bedakan ya kalau maktabatun itu perpus atau toko buku, kalau maktabun itu meja atau kantor. Beda lagi kalau contohnya haji, ada namanya maktab. Itu kayak tenda-tenda ya. Oke, maktab. Tempat-tempatnya jamaah haji untuk apa ya? Tinggal. Oke, maktab. Oke. Maktab itu meja atau kantor. Oke, kemudian haqibatun tas atau koper. Oke, maktabun meja atau kantor, haqibatun itu tas atau koper. Ya, cancel. Oke, silakan. Belum? Ya Ustaz. Oke. Apa tadi itu haqibatun dengan muslim? Oh ya. Haqibatun tas. Oke, atau koper. Oke, Mas Muki siapa?
Ummu Sukma. Oke, Ummu Sukma. Oke, silakan dimulai. Maktabun dan haqibatun. Al-maktabu kabirun. Oke, maktabu kabirun. Oke, kemudian Al-haqibatu. Terus itu apa bagus dia? Jadidatun. oke, al-haqibatu jadidatun. Oke, Jadidatun. Santi. Oke, ya, tas itu baru. Oke. Yuk, oke, silakan yang terakhir. Yang belum ini berarti ya, karena 10 orang. Matbahun itu dapur, tempat masak, dapur ya. Matbahun. Terserah kita mau kol-kol atau tidak, enggak apa-apa. Mat kok, enggak apa-apa. Kemudian mirwahatun kipas angin. Mirwahatun kipas angin. Oke, matbahun dapur, mirwahatun kipas angin. Silakan. Yang belum tadi. Contohnya, Ustaz. Ya, tafadhol Mas Muki. Memuliaan, Ustaz. Mulyana. Oke, silakan. Matbahun dan mirwahatun. Kan? Dapur dan kipas angin. Al-matbahun nasifun. Nanti, oke, ada yang kurang tepat di depan mubtada. Alkitabun atau alkitabu? Nah, saya kasih clue-nya. Alkitabu. Alkitabu ya, Ummu Mulian. Oke, alkitabu. Berarti silakan diralat. Al-matbahu. Almatbahu. Al-matbahu. Silakan. Apa tadi belakangnya? Khobarnya, penjelasnya apa? Silakan. Tadi ini apa nih, Ustaz? Saya lupa matbahu. Almatbahu dapur. Oke, Dapur, belakangnya saja. Al-matbahu. Apa ini? Nasifun. Oke, coba dikasih lancar tanpa ada jeda. Al-matbahu nasifun. Oke, al-matbahu nazifun. Oke, benar. Oke, sekarang mirwahatun, kipas angin. Silakan. Al-mirwahatu jadidatun. Oke, al-mirwahatu jadidatun. Bisa juga al-mirwahatu sariatun ya. Kipas angin itu cepat. Oke, Masya Allah, Mumtaz. Ahsanti. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Oke, sekarang berikutnya. Ini yang bagian A. Oke, ada yang bagian B. Ini masih berikutnya. Oke, isim alam. Oke, isim alam ini bagian B ya. Pilih nama pria. Mudah saja. Pilih nama pria dan wanita. Jadi nama pria dan wanita. Kemudian tambahkan sifat sebagai khobar seperti yang di atas. Oke, bisa kembali ke atas. Nah, yang A ya. Ya, sifatnya ini. Bisa ya? Oke. Oke, nama pria. Contoh saya ambil. Contoh saya ambil yang tidak ada di sini. Contohnya nasyid. Nasyid itu rajin. Yang itu tadi, tabi. Sudah benar. Oke, yang ini saja. Tinggal kita bayangkan saja nama laki-laki, satu nama laki-laki, satu nama perempuan. Yang sudah dipakai, jangan lagi dipakai ya. Kan banyak nama laki-laki dan contohnya Aisyah. Contoh saya pakai Aisyah dengan Muhammad ya. Saya pakai sekarang. Jadi hangus mitu. Muhammad dan Aisyah. Oke, contohnya saya ambil nasyitun. Nasyitun itu rajin. Muhammadun nasyitun. Nah, kemudian Aisyatu nasyitotun. Bisa ya? Insya Allah mudah. Nah, mudah ya. Terserah mau nama. Yang penting nama yang ada di Indonesia ya. Oke, jangan nama-nama Ronaldo, Messi. Jangan itu dulu ya. Oke. Atau nama-nama nabi kah? Boleh juga supaya kita ingat nama nabi toh. Oke, nama nabi. Kalau nama perempuan itu nama-nama istri nabi atau nama putri nabi atau nama sahabiat. Sahabiat itu sahabat dari kalangan perempuan. Ya. Atau nama apa juga nggak masalah. Ya, masalah. Oke, sekarang oke. Siapa yang mau duluan? Silakan. Ana Ustaz. Ustaz. Oke. Oke. Masya Allah, biasa ya. Ini kan sedikit Ji. Oke, bisa mungkin ke bawah kita cari kata sifat. Ada sebenarnya kata sifat di bawah. Lagi. Biasa kan ada slide di akhir itu akan ada semua slide paling bawah. Oke, bawa lagi. Oke, cukup sampai sini. Oke, ini kan ada tambahannya. Oke, yang ini kan Jamilun. Oke, saya bacakan ya. Ini kan lawan katanya di sebelah. Jamilun, Sa'idun, Hasanun, Kadirun, Kathirun, Jadidun, Nazifun, Sariun, Zakiyun, cerdas. Qaribun, Qawiyun, Suja'un, pemberani. Oke, kalau lawannya kan di bawah di sebelah kan mungkin janganlah. Kita pilih saja yang baik-baik ya. Kalau jauh oke, masih bisa. Jauh, sedikit, kecil, bersedih mungkin bisa, tapi yang lainnya mungkin jangan. Oke ya. Oke. Silakan. Kita jadi ada berapa? Coba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 12 ya, ada 12 kata. Oke, kalau sudah dipilih mijamilun maka hangus ya. Bisa? Oke, mudah. Oke.
Jamilun, Mas Jamilun. orang juga. Oke, jadi yang pertama yang paling mudah terserah yang mana pilihannya. Kalau bisa berurutan saja ya supaya kita tidak bingung-bingung. Kalau umpamanya yang pertama Jamilun ya sudah Jamilun. Setelah itu Saidun, setelah itu begitu. Oke. Kalau mau yang begitu. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan? Silakan. Wahid Halo, Islam. Ustaz. Oke, dengan Ummu siapa yang sebut namanya? Ummu Zaki. Ummu Zaki. Oke, silakan. Berarti yang bahagia ya Ustadz. Oke, langsung bahagia kalau begitu. Oke, Jamilun berarti hang ya. Belum ada yang pilih. Oke, silakan. Tidak apa-apa bahagia. Khalidun Sa'idun. Oke, perempuan. Zainabu Sa'idatun. Oke, Masya Allah, Mumtazah. Santi, Ummu Zaki. Oke, silakan. Saidun sudah hangus ya. Oke, silakan. Ana Ustadz. Oke, dengan Ummu. Ummu Sukma. Oke, Ummu Sukma. Oke, silakan. Khadijatu Zakiyatun. Oke, laki-laki dulu. Tapi tidak apa-apa perempuan dulu ya. Oh. Oke, silakan. Zakian. Oke, laki-laki dulu supaya kita laki-laki perempuan. Oke, terserah perempuan berarti laki-laki lagi. Amidun Qoribun. Oke, jangan diambil. Zaki tetap Zaki ya. Oke, tabe. Satu tetap iya Zaki. harus. Iya, oke. Satu kata saja, tidak apa-apa sifatnya. Diubah saja. Oke. Coba Kasih diulang. sama Iya, sifatnya dikasih dia. sama khobarnya. Iya, dikasih sama khobarnya. Amidun Zakiyun. Oke. Khadijatu Zakiyatun. Bisa ditambahkan wa supaya enak didengar dan. Oh, iya, bisa. Amidun. Amidun Zakiyun. Oke. Wa Khadijatu Zakiyatun. Oke, wa Khadijatu Zakiyatun. Jadi nama Khadijah sudah hangus ya. Khalid, oke, sudah apa? Sudah hangus. Oke, cari nama yang lain. Ustaz. Oke, silakan. Ummu Hadijah. Ummu Hadijah. Oke, Hadijah ya, nama Hadijah sudah hangus. Oke, silakan. Ya. Ahmadun Hasanun. Oke. Wa Yasinta Hasanatun. Oke, Masya Allah. Mumtazah. Oke. Oke, Masya Allah. Oke. Santi. Saya Oke. Ustaz Mas Muki. Ira. Ira, oke. Ummu Ira, Ya. silakan. Kembali. Ummu Ira. Kabirotun. Iya, oke. Nama orangnya. Bukan Oh. dia. Iya, siapa yang Oh, besar? oke. Iya. Adam Kabirun. Oke, wa itu dan. Ani Kabirotun. Oke, bisa dikasih lancar mungkin? Adam itu besar. Adam Kabirun wa Ani Kabirotun. Oke, Masya Allah. Santi, oke. Masya Allah, luar biasa ya. Oke, Santi. Oke, silakan. Anaya Ustaz. Ummu Mulyana. Mulyana. Oke, silakan. Alif Qawiyun wa Anggi Qawiyatun. Oke, Masya Allah. Mumtazah. Santi. Oke, Kowiyun. Hangus. Oke, silakan. Alif. Oke, silakan. Silakan. Ayo, yang belum. Anak Ustaz. Oke, tafadhali. Silakan. Dengan Ummu siapa? Indrayani. Ummu Indrayani. Oke, silakan. Bilal Sari'un. Oke. Bilal Wa? Sari'un wa Sari'atun. Oke, Masya Allah. Bilal ya. Oke, hangus. Dan oke, alhamdulillah. Santi, benar. Oke, silakan. Baru 5 orang ini? Masih ada 5 itu? Oke, silakan. Semuanya harus dapat. Masing-masing. Oke. Masih ada 5 kata pas. Oke, silakan. Anak Ustaz. Tafadhali, silakan. Ilham Jadidun. Oke. Wa indi Jadidatun. Oke, bisa juga. Itu ilham itu baru ya, maksudnya baru seragamnya dan lain sebagainya. Oke, alhamdulillah. Santi. Oke. Jadidun dicoret. Oke, sekarang moderator belum? Diam-diam moderator. Oke, silakan. Ya, Oke. Ustaz, dipersilakan. Mendahulukan perempuan ya, ladies first. Oke, enggak apa-apa. Silakan. Ya, Ustaz. Fahmi Nazimun wa Fatimah Nazifatun. Coba diulang yang pertama. Fahmi Nazifun wa Fatimah Nazifatun.
Oke, benar. Oke, alhamdulillah. Oke. Santa. Oke. Tinggal 3 orang. Oke, yang belum. Kasirun, Qoribun dengan Sujaun ya. Kan 12. Oke, silakan. Qoribun Ana dengan Ustaz. Oke, Mas Muki, Masuk mah. Ummu Sukma. Oke, silakan. Yang belum tadi apa ya? Syuja'un. Sudah atau belum ini? Ummu Sukma. Kayaknya sudah. Oh iya sudah. Sudah, oke. Beri kesempatan dulu yang lain. Oke, silakan ya. Oke, ayo yang belum 3 orang. Kan ada 12 ini, 10 orang peserta. Oke, termasuk moderator. Oke, silakan. Yang satunya Ustazah Putri ya, jadi nggak bisa masuk. Oke. Silakan. Oh, mengetik. Oke, silakan. Oh iya, Oh, ketik. ya, oke. Oke, Bilal Sujaun. Oke, terus Bilal tadi sudah dipakai. Sudah tadi bilang. Sudah dipakai ya. Bilal Sujaun sudah dipakai nama Bilal. Oke, hangus. Nama yang lain. Nama Nabi belum. Masih banyak nama Nabi. Oke. Oke, silakan ditulis kalau yang perempuan. Kalau yang perempuannya. Oke, Nuhun Sujaun. Oke, kalau yang perempuan berarti Nuhun ini nama laki-laki ya. Sujaun karena laki-laki. Nuhun. Oke. Mungkin nama aslinya Ulin Nuha ya. Nah, Nuha, Ulin Nuhu. Oke. Yang perempuan belum diketik? Oke, sudah ada. Nah, Ruqayyatu ya pakai ki ya maksudnya. Oke. Ruqayyatu Sujaatun. Oke, Ruqayyatu Sujaatun. Oke, Santi. Benar. Oke. Silakan tinggal Sujaun dicoret, silakan. Tinggal 2. Qoribun dengan Kasirun. Oke, Ruqayyatun Sujaatun. Oke. Tinggal Qoribun dan Kasirun. Siapa yang belum? Atau Kasirun ini kita ganti Baidun boleh. Qoribun dan Baidun. Oke. Qoribun dan Baidun. Siapa yang mau pilih dekat, yang mana yang jauh? Oke, silakan. Yang belum. Belum, iya. Oke, yang belum. Ayo, yang belum 2 orang. 2 orang ini. Mana? Oke, Mas Muki. Ada saya semangati lagi ya. Ada hadiahnya ini ya. Pas Mina apa tadi? Ada 3. Kalau nggak salah ya. Banyak bertanya. Yang paling oh, Bilhamasa. umur siapa? Dengan umur siapa? Tapi Ada umur Ustaz. umur siapa? Yang belum kan Ustaz? Yang belum. Yang belum. Yang belum. Tinggal 2 orang. Ada 2 orang ini ya. Apakah sibuk atau apa? Kalau tidak ada berarti kita langkahi berarti. Kita cukupkan. Oke. Yang 2 orang ini kita anggap tidak ada ya. Oke. Sekarang oke, kembali ke atas. Kita latihan yang ke-3 ya, C. Lagi ke atas. Ini belum sampai sini ya. Oke. Bagian C atas yang ke bawah. Ini. Oke. Itu tadi sudah cukup. Oke, ini. Oke. Tadi kan sudah isi malam ya nama orang. Oh, peserta baru tahu. Oh, yang 2 orang. Oke, peserta baru di yang 2 orang. Oke. Enggak apa-apa. Oke. Oke, C isim domir. Oke, isim domir kita perhatikan sini ya. Isim domir kan ada 14. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Yang kita masukkan ke dalam kalimat cuma ada 5 ya. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana saya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Contoh ya. Nah, pilihlah kata ganti di atas. Nah, kita sudah pilih tadi ya kan ada 5. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Oke, bisa ya. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Oke. Pilihlah ini. Pilihlah kata ganti di atas sesuai jumlah dan jenisnya. Tapi kan kita ambil saja yang satu saja ya. Huwa, hiya, anta dengan anti, ana. Karena yang lainnya itu kan bentuk 2, bentuk jamak, bentuk 3 lebih. Kemudian tambahkan sifat atau profesi yang ada di slide bawah. Oke. Coba semuanya ikuti saya. Diaktifkan audionya. Huwa. Anta. Anti. Ana.
Anti. Ana. Ana. Ana ini walaupun panjang, nggak boleh dibaca panjang ya, dibaca pendek. A-N-A, Ana. 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 Bilang Ana, nggak boleh. Ana robbukum la, Ana. itu salah, nggak boleh. Oke, Ana. Ana. Jadi walaupun panjang dibaca Ana. Oke. Sudah hafal Miki itu 5? Bisa? Huwa, hiya, anta, anti, ana. Saya ulang, huwa dan anta untuk laki-laki, hiya dan anti untuk perempuan. Sedangkan ana bisa laki-laki, bisa perempuan. Contohnya ana jamilun, ana jamilatun. Ya. Oke, contoh saya ambil sifat sebagai khobarnya. Huwa jamilun, hiya jamilatun, anta jamilun. Jadi satu sifat saja. Anta jamilun, anti jamilatun, ana jamilun, ana jamilatun. Jadi ada 6 nanti perubahannya. Oke, atau profesi. Nah, kan sifat atau profesi. Yang kita mau ini profesi ya. Supaya contohnya saya ambil profesi ustazun ya, ustazun, contoh profesi Pak Guru. Huwa ustazun, hiya ustazatun, anta ustazun, anti ustazatun, ana ustazun, ana ustazatun. Oke. Jadi yang berubah cuma domirnya. Ya. Bisa? Insya Allah ya. Insyaallah. Ambil yang profesi. Kalau sifat kan sudah berapa kali. Oke, coba ke bawah profesi. Ini oke, sudah ya. Profesi. Oke. Di sini ada aktor. Kita mau profesi apa ya? Ada aktor, muhasibun, musa'idun, muhafiz. Saya bacakan ya supaya bisa. Mumassilun. Mumassilun itu aktor. Kalau perempuan kan mumassilatun. Oke? Jadi mumassilun, mumassilatun ya. Muhasibun, akuntan, musa'idun, muhafizun, mudarrisun, muallimun, muhandisun, muwazzafun, musyrifun, mudarribun, muraqibun, muallifun, mumtahinun, musyahidun, mutarjimun, mumarridun, najjarun, tukang kayu, jasusun, intel, mallahun, rassamun. Oke. Karena tinggal tadi saya terlambat ya 10 menit ya, setelah 10 menit ya sampai 40. Oke, nanti setelah itu kita baca doa. Oke, silakan siapa yang mau kita batasi ya untuk menghemat Ana ya waktu. Ustaz. Kita batasi sampai 4 orang saja, 4 orang saja. Oke, silakan. Mas Ana ya Muki, Ustaz. silakan. Mas Ummu Muki. Mulyana. Ummu Mulyana, insyaallah semangat ya. Ummu Mulyana. Oke, silakan pilih dulu. Apa yang kita mau? Profesi yang kita mau. Mumarridun. Perawat. Mumarridun tidak ada di sini, tapi nggak apa-apa. Oke, masya Allah luar biasa ya. Mumarridun perawat. Oke, tidak ada di sini, tapi ada ya, ada ya. Ada ya Mumarridun. Ustaz. Ada perawat. Oh, oke. Saya baru baca tadi ya perawat. Oke, Mumarridun. Oke, silakan. Mumarridun. Huwa mumarridun. Hiya mumarridatun. Oke. Anta mumarridun. Anti mumarridatun. Ana mumarridun. Ana mumarridatun. Oke, masya Allah, mumtazah. Oke, lancar ya. Kayaknya profesinya sama ya. Ya, profesi saya Oke, Ustaz. luar biasa ya. Oke. Mumarridun ya, perbaiki do. Mumarridun, tapi tidak salah. Mumarridun. Mumarridun do. Tapi itulah karena kita kan baru belajar, jadi tidak masalah ya. Intinya ketika kita baca Quran harus lebih tahu benar, lebih benar ya dari bacaan karena ada namanya lahnun jadi, ada lahnun khafi. Kalau di sini mungkin salah, ya kan kalau kita salah tidak masuk surga dan tidak masuk neraka kan? Benar juga tidak masuk surga, salah juga tidak masuk neraka. Ya. Jadi jangan beda kalau Al-Quran hati-hati ya, karena berdosa. Kalau ini tidak ada dosa. Ya. Oke. Kita cuma ingin bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Oke. Kemudian orang kedua silakan. Kan 4 orang saja kita batasi. Yang kedua Saya Pak siapa? Ustaz. Mas Muki? Ira. Ummu Ira. Oke, Ummu Ira dulu. Oke, banyak sekali masya Allah Ummu Ira ya. Oke, silakan. Huwa mudarrisun. Oke. Anta mudarrisun. Enak, apa Hiya laki-laki? mudarrisatun. Anti mudarrisatun. Ana mudarrisun. Ana mudarrisatun. Oke, ana mudarrisatun. Masya Allah, mumtazah asanti. Oke, orang ketiga. Ana Ustaz. Mas Muki? Ummu Zaki. Ummu Zaki. Oke, silakan. Huwa Silakan. Huwa muhandisun, hiya muhandisatun. Anta muhandisun, anti muhandisatun. Ana muhandisun, ana muhandisatun. Oke, masya Allah, mumtazah. Oke, asanti. Oke, 1 orang lagi. Mas Muki? 1 orang lagi.
Ayo, satu orang lagi yang belum. Ana Ustaz. Mas Muki, oke, Masya Allah. Ana Mas Muki, Ummu siapa? Indrayani. Oke, Ummu Indrayani. Oke, silakan pilih. Indrayani. Iya, Indrayani, silakan. Ummu Indrayani, silakan. Huwa muhafizun. Huwa muhafizun. Hiya Ya. muhafizatun. Oke. Anta muhafizun. Anti muhafizatun. Ana Oke. muhafizun. Ana muhafizatun. Oke, Masya Allah, Mumtazah, Santi. Sudah, Ustaz. Oke. Oh, satu lagi katanya. Satu lagi. Oh, Ibu Saya Herliana, Ustaz. silakan. Iya, Ummu iya. Herliana katanya, permintaan dari Ummu Herliana. Silakan. Huwa muallifun. Oke. Hiya muallifatun. Oke. Anti muallifatun. Oke. Anta muallifun. Oke, dibalik ya. Oke, enggak apa-apa. Oke, kemudian Ana. Ana muallifun. Ana muallifatun. Oke, Masya Allah, Mumtazah, Santi. Oke, masih ada yang mau? Oke, silakan, lanjut. Oke, silakan. Kalau masih ada yang mau, oke, silakan. Penutup. Oke, penutup. Insya Allah, karena ini semangat ya, karena masih ada latihan, insya Allah kita latihan lagi besok. Bagaimana? Insya Allah ya, bagaimana ketuanya? Mau latihan pekan depan, diperbanyak latihan seperti ini. Nah, karena pekan depan itu, moderator. Oke, moderator terakhir katanya. Oke, silakan. Oke, silakan moderator terakhir. Oke, silakan moderator, Akhi Fahmi, dipilih. Dipilih. Mumatsilun, Ustaz. Oke, mumatsilun, aktor ya, aktor dan aktor. Oke, silakan. Huwa mumatsilun, hiya mumatsilatun, anta Oke. mumatsilun, anti mumatsilatun, ana mumatsilun, anti mumatsilatun. Oke, alhamdulillah. Ana Oke. mumatsilun. Oke, ana mumassilun, ana mumassilatun. Oke. Saya ambil dari buku ini ya. Sudah ada mungkin yang sudah pesan yang warna hijau ini ya, dasar-dasar penguasaan bahasa Arab. Ya, kalau sudah ada ini ada di sini. Jadi nanti kalau semuanya sudah ada bukunya, ya kita tinggal buka saja halamannya. Ya kan? Nah, tinggal buka halamannya, buka bukunya, kemudian kita buat kalimatnya. Dan di sini banyak kosakatanya ya. Nah, ini masih ingat Profesor Dr. Azhar Arsyad ya, mantan Rektor UIN. Ini bukunya. Ini dipakai di pondok pesantren di Sulawesi Selatan ya. Dan di Jawa sebagian. Oke. Kalau ada, oke. Kalau nanti umpamanya bukunya cari saja judulnya dasar-dasar penguasaan bahasa Arab di marketplace ya. Oke, silakan untuk menutup ini kita baca doa dan Akhi Fahmi yang baca. Oke, nanti juaranya katanya diumumkan di grup tahsin ya. Oke, itu sudah diumumkan. Jadi siap-siap Ki, masuki juga di grup tahsin. Oke, silakan Akhi Fahmi mungkin bisa dibaca doanya. Silakan. Baik, hadirin sekalian, mari kita bersama-sama menunjukkan pandangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi diri kita pribadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا مقلب القلوب
ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Amin. Oke, saya ucapkan dulu ya. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini dan hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk menutup majelis ini silakan Akhi Fahmi ditutup dengan. Ya, syukur Ustaz, jazakallah khair atas semua ilmu, doa dan perhatian ikhlas yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah membalasnya dan amal baik Ustaz dengan pahala dan kebaikan serta kebahagiaan yang melimpah di dunia dan akhirat. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh hadirin. Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menghadiri majelis-majelis ilmu seperti yang telah kita lakukan pada malam hari ini. Ila liqa, sampai berjumpa lagi di ahad depan di jam yang sama insyaallah. Baik, untuk menutup kajian kita ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Perangkat. Ya, afwan. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Masalah. Assalam.